Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Putri Sugihartono dari program studi Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur. Di sini saya akan menguji kuesioner yang saya buat dengan 4 metode yang terdiri dari uji validitas, uji reliabilitas, uji regresi, dan uji normalitas dengan jumlah responden kuesioner sebanyak 30 orang. Nah, yang pertama adalah uji validitas. Karena kuesioner saya ini terdiri dari dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y, maka di sini kita cari dari yang variabel X terlebih dahulu. Ini data yang sudah ada di copy ke SPSS-nya. Kemudian kita ke variabel view untuk mengganti nama. Dan jangan lupa ganti desimalnya juga dan ganti menjadi scale. Kemudian kita balik lagi ke data view, klik transform, kemudian compute variable, pindahkan semua yang ada di sini ke numeric expression, kemudian ditambah semuanya. Dan di target variable kita masukkan total X, kemudian klik OK. Nah, jika sudah didapat, kita klik analyze, kemudian correlate, klik bivariate. Ini semuanya kita pindahkan ke kolom yang kanan, kemudian klik OK, dan didapat hasilnya ini. Nah, analisisnya dari ketiga soal di atas, seluruh instrumen penelitian pada variabel X adalah valid. Hal ini ditunjukkan oleh nilai percent correlation-nya, itu yang ini. Setiap item lebih besar daripada nilai available. Selain itu, item yang valid juga dapat diketahui dari nilai sig totalnya yang lebih kecil daripada 0,05. Ini buktinya ada di sini. Kemudian selanjutnya kita uji validitas dari variabel Y. Sama seperti yang tadi, ini di copy ke SPSS-nya. Setelah itu kita ke variabel view untuk mengganti semuanya sini. Desimalnya diganti menjadi 0, tapi kalau tidak diganti juga tidak apa-apa. Ininya measure-nya kita jadi ganti scale. Terus balik lagi ke data view, klik transform, kemudian compute variable. Ini kita rubah, ini dimasukin lagi, dan jangan lupa ditambah, dan target variabelnya kita ganti menjadi total Y, karena ini dari variabel Y. Kemudian klik OK. Kemudian setelah didapat totalnya, kita klik analyze, kemudian correlate, lalu klik bivariate, pindahkan ke kolom variabel, klik OK. Nah, jika sudah didapat ini, maka ini analisisnya. Jadi dari ketiga soal di atas, seluruh instrumen penelitian pada variabel Y adalah valid. Hal ini ditunjukkan oleh nilai percent correlation-nya lebih besar daripada nilai available. Ini angka-angka percent correlation-nya. Nah, selain itu, item yang valid tersebut juga dapat diketahui dari nilai sig totalnya yang lebih kecil daripada 0,05 ini ya. Selanjutnya yaitu uji reliabilitas. Nah, karena uji reliabilitas menemukan kedua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y, maka dari itu yang pertama kali kita bakalan pindahkan terlebih dahulu dari variabel X dan variabel Y. Variabel view kita ganti namanya. Desimalnya juga kita ganti, measure-nya jadi scale. Kemudian balik lagi ke data view, klik analyze, kemudian scale,
dan reliability analysis. Pindahkan dari kolom yang kiri ke kolom yang kanan. Kemudian setelah itu klik OK. Nah, didapat hasilnya ini. Kemudian analisisnya, instrumen penelitian ini tidak reliable. Hal ini ditunjukkan oleh nilai Cronbach alpha yang lebih kecil dari 0,7. Nilai Cronbach alpha sebagaimana ditunjukkan oleh tabel reliability statistik adalah 0,655. Selanjutnya adalah uji regresi. Dalam uji regresi yang dibutuhkan adalah total dari variabel X, yaitu variabel perilaku belajar, dan juga total dari variabel Y, yaitu IPK mahasiswa. Nah, langkah pertama kita copy paste atau pindahkan dari variabel total variabel X-nya ke SPSS terlebih dahulu, dan juga pindahkan total variabel Y ke SPSS. Setelah itu ganti menjadi perilaku variabel Y, total variabel Y ganti menjadi IPK. Title-nya variabel X-nya perilaku belajar, sedangkan variabel Y-nya IPK mahasiswa. Desimalnya kita ganti menjadi 0, measure-nya scale, lalu balik lagi ke data view, kemudian klik di analyze, pilih yang regression, kemudian linear. Karena yang mempengaruhi adalah perilaku belajar, maka perilaku belajar kita taruh di independen. Sedangkan yang dipengaruhi yaitu IPK mahasiswa, maka dari itu kita taruh di dependen. Setelah itu klik OK. Nah, setelah sudah didapat ketiga ini, kita ke analisis. Nah, dari uji pengaruh, nilai R-square adalah 0,297. Nilai ini menunjukkan bahwa pengaruh variabel perilaku belajar terhadap IPK mahasiswa adalah sebesar 29,7%. Sedangkan sisanya, 70,3% IPK mahasiswa dipengaruhi oleh variabel lain. Kemudian analisis yang kedua, yaitu uji hipotesis. Diketahui nilai SIG-nya yaitu 0,002. Maka dari itu, karena nilai SIG lebih kecil daripada 0,05, dengan demikian H0 ditolak dan HA diterima. Kemudian selanjutnya adalah uji normalitas yang diperlukan total variabel X dan total variabel Y. Nah, ini kita pindahkan ke SPSS-nya terlebih dahulu. Itu juga dengan total variabel Y. Ke variabel view ganti menjadi perilaku, variabel Y-nya ganti menjadi IPK dengan label perilaku belajar, variabel Y-nya IPK mahasiswa. Ganti desimal menjadi 0 dan measure-nya jadi scale. Kemudian balik lagi ke data view, klik analyze, kemudian regression, dan klik linear. Nah, karena yang mempengaruhi adalah perilaku belajar, maka perilaku belajar kita taruh di independen, sedangkan IPK mahasiswa di dependen. Kemudian kita klik save, dan pada kolom residuals kita centang yang unstandardized. Kemudian kita klik continue, lalu klik OK. Kita minimize. Kemudian selanjutnya kita analyze lagi dan klik descriptive statistik. Kemudian kita pilih yang explore, dan yang tadi ini unstandardized residual kita pindahkan ke dependent list. Kemudian pada plots kita centang yang normality plots with test. Kemudian continue, klik OK. Setelah didapat ini, maka analisisnya data di atas merupakan data yang berdistribusi normal, dikarenakan dari Kolmogorov, Smirnov menunjukkan angka 0,200, dan dari Shapiro Wilk Statis menunjukkan angka 0,604.
kedua nilai tersebut menunjukkan bahwa hasilnya lebih besar dari 0,05 yang merupakan angka minimal data. Maka dari itu, data berdistribusi normal.